Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Tasya Rustama masih menemani Anda dengan sebuah topik menarik ketika sukses tidak membawa bahagia. Pernah nggak sih Smart Listeners Anda sudah berada dalam puncak karir begitu ya? Atau mungkin Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan dalam sebuah kompetisi begitu bisa merengkuh apa yang Anda harapkan menjadi juara misal. Tapi kok rasanya gini ya kayak ya udah gitu, selesai seperti itu saja. Apakah itu pernah Anda rasakan? Jika itu mungkin pernah Anda rasakan, Anda mungkin boleh sharing bersama dengan kami. Bagaimana hingga akhirnya Anda dealing dengan hal tersebut di 0812 11 12 959. Ketika sukses tidak membawa bahagia dan Tasya Rustama masih bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Oke Pak Arfan, boleh mungkin dibahas pertanyaan saya sebelumnya ini apakah tidak membawa kita kepada yaitu stagnansi begitu ya Pak Arfan ya, ketika mungkin kita merasa bahagia dengan hidup kita. Silakan Pak Arfan. Tadi kan kalimatnya Tasya, kalau hidup saya segini-gini aja. Mhm. Itu tanda apa tuh? Hmm. Ketidakbersyukuran kah? Yes, Ah. ungrateful. Itu tanda bahwa kita nggak bersyukur. Ya nggak akan bahagia kita. Kita udah ngomong segini-segini aja kok. Hmm. Udah pasti kita nggak akan bahagia itu. Nggak ada itu yang segini-segini aja gitu. Kita jauh lebih beruntung loh daripada banyak orang. Hmm. Ya bisnis saya macet gitu, misalnya gitu ya. Ya Hmm. berarti Anda pelaku bisnis dong. Coba, orang nyari kerjaan aja susah, Anda pelaku bisnis. Pelaku bisnis berarti punya karyawan. Iya, tapi bisnisnya segini-gini aja. Iya, tahu segini-gini aja. Tapi kan Anda jauh di atas kebanyakan orang. Orang-orang tuh nyari kerjaan aja sekarang susah loh. Hmm. Gitu. Jadi kalau ketika kita ngomong saya segini-gini aja, itu sudah menunjukkan dengan sangat terang benderang kepada kita semua bahwa Anda tidak bahagia. Kenapa? Karena Anda tidak bersyukur. Segini-gini aja kan berarti ada kan? Ya. Kan segini-gini aja nih. Berarti kan ada tuh, sebenarnya ada tuh, tapi kita nggak pernah ngelihat, kita mengecilkan itu gitu, dengan membahasakan itu sebagai segini-gini aja gitu. Hmm. Itu Tasya. Baik. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya Pak Arfan, apakah ini tidak mendorong kita kepada stagnansi dalam kehidupan? Karena kan nggak ada apa ya hasrat untuk mendapatkan lebih begitu kan. Ketika kita sudah menginginkan apa yang sudah kita dapatkan. Oh ya, kita sudah dapatkan A, ya oke, cukup begitu untuk saya. Nggak cukup, itu namanya sukses, makanya ini dua hal yang berbeda Tasya. Hmm. Kalau Tasya tadi bilang, kok bisnis saya segini-gini aja gitu. Ini ada dua hal yang berbeda nih Tasya. Kalau segini-gini aja berarti kamu belum sukses kan? Ya. Yang harus kamu kejar itu adalah apa? Ya kesuksesan. Caranya gimana? Ya berusaha. Hmm. Pelajari pasar. Apa sebetulnya yang menjadi tren saat ini? Apa yang dicari oleh customer? Pelajari itu. Bagaimana kompetitor bisa memenangkan persaingan. Nah, itulah yang namanya sukses. Hmm. Jadi supaya nggak segini-gini aja, kita harus melakukan banyak hal, banyak effort, strategi, taktik, action supaya kita sukses. Hmm. Gitu. Itu rumus kesuksesan. Nah, satu lagi rumus kebahagiaan. Ini dua dua rumus yang berbeda gitu. Dua dua benda yang berbeda. Jadi jangan jangan stagnan dong. Supaya nggak stagnan gimana? Ya berusaha, action itu sukses namanya. Tapi di lain pihak kamu juga harus masuk ke dalam dirimu untuk melihat apa sebetulnya rahmat, berkat, nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Tidak membahasakan dengan segini-gini aja gitu. Tapi aku sudah mendapatkan yang luar biasa yang aku dapatkan gitu. Aku mensyukuri ini, aku menikmati ini gitu. Itu namanya bahagia. Tapi jangan berhenti di bahagia. Kita juga harus, oke, aku akan cari lagi, aku akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan kesuksesan sebagai seorang pelaku bisnis atau Hmm. sebagai seorang manajer di kantor. Jadi kalau kita bicara stagnan, stagnan itu adalah kaitannya sama sukses. Berarti Anda Hmm. belum sukses. Tapi kalau kaitannya dengan segini-gini aja, berarti Anda tidak bersyukur, berarti Anda tidak bahagia. Itu dua yang berbeda. Nah, Hmm. orang itu sering menganggap sukses dan bahagia itu adalah satu garis lurus. Ya. Kalau udah sukses, ujungnya bahagia. Nggak Hmm. bisa, nggak bisa, nggak pernah ada.
pakar kebahagiaan, siapapun dia, yang pernah ngomong gitu. Nggak pernah ada. Saya juga kayaknya nggak pernah ngomong gitu. Ya, yang ada adalah kalau kamu sukses, kamu seneng. Hmm. Ya, tapi seneng itu berapa lama? Nah, itulah bedanya seneng sama bahagia. Seneng itu lamanya cuman ada hitungannya gitu. Mungkin hanya beberapa menit, hanya beberapa jam, hanya beberapa hari, itu namanya senang. Dan beda dengan bahagia. Bayangkan aja gini misalnya ya. Misalnya ada teman saya itu yang kalau bercanda itu suka bercandanya itu agak nyerempet-nyerempet gitu. Hmm. Nyerempet-nyerempet ke arah dalam tanda petik pornografi gitu ya. Karena dia merasa kalau sesuatu yang bersifat pornografi itu bisa mengundang tertawa orang gitu. Hmm. Nah, dia itu bahkan jadi pembicara pun dia suka ngomongnya agak nyerempet-nyerempet. Jadi pembicara publik loh. Karena dia bilang, kalau saya bicara kayak gitu tuh bisa membuat orang jadi bangun gitu ya, jadi melek gitu ya, gitu, supaya nggak ngantuk gitu. Tahu nggak apa yang terjadi, Tasya? Ketika dia ngomong, menceritakan sebuah lelucon yang porno, kemudian orang menurut Tasya tertawa nggak? Mungkin tertawa. Ketawa. Hmm. Begitu dia, jadi berhasil dia. Oh, dia membuat orang jadi yang tadinya lagi main HP, tiba-tiba, apa nih gitu. Hmm. Dengerin, terus tahu-tahu tertawa gitu. Tapi coba lihat, tertawa sebentar. Ya. Tertawa sebentar gitu, mungkin dalam beberapa detik, mungkin 5-6 detik tertawa gitu. Setelah itu sunyi, Hmm. sunyi senyap gitu. Pertanyaan kenapa sunyi senyap? Hmm. Penonton jadi berpikir kah? Atau seperti apa? Iya, iya, maksudnya ini nggak bener nih gitu. Jadi tertawa itu karena senang gitu. Hmm. Sesuatu yang bersifat sangat sementara gitu. Jadi ada lelucon, ada joke yang porno. Hmm. Kemudian orang tertawa, tapi kemudian beberapa detik kemudian orang merasa ini nggak pantas sebenarnya Ya. ini. Ini ini melecehkan perempuan nih gitu, ini nggak pantas nih, joke kayak begini ini nggak pantas, sehingga orang jadi diem gitu. Hmm. Jadi senang dengan bahagia itu dua hal yang berbeda. Jadi dan si teman saya ini melihat orang diem juga, dia menyesal akhirnya gitu. Hmm. Dia udah telanjur kasih lelucon yang porno, orang ketawa, terus orang diem, dia menyesal, saya salah ngomong nih kalau kayak gini gitu. Menyesal, tidak bahagia. Itulah yang namanya senang itu selalu hanya beberapa saat gitu. Hmm. Bahagia itu yang bersifat long lasting. Lasting Senang ya. itu ketika kita nggak usah pakai mikir gitu. Kasih lelucon, ketawa. Nggak pakai mikir. Begitu kita mikir, kita langsung hati nurani kita yang ngomong. Nggak pantas lah kayak begitu. Itu pelecehan namanya. Hmm. Hati nurani kita yang ngomong. Dan kita akan menyesal gitu. Dan kita akan merasa ini nggak pantas. Hmm. Gitu, Tasya. Jadi senang dan bahagia itu dua hal yang berbeda. Beda. Baik. Kalau tadi Pak Arfan juga sempat menyinggung bagaimana senang itu sebenarnya semua hal itu bisa menjadi dasar begitu ya, baik itu yang baik, baik itu yang Ya, buruk. Contohnya tadi lelucon yang kurang etis itu tadi. Kalau bahagia berarti apakah dasarnya selalu hal-hal yang baik, selalu hal-hal yang positif atau seperti apa Pak Arfan? iya betul. Betul. Jadi kalau senang itu dasarnya adalah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mhm. Itulah yang akan menghasilkan kesenangan. Mhm. Dapatin apa aja? Dapat lotre, dapat pujian, dapat senyuman dari orang, gitu. Apa aja itu akan menghasilkan perasaan senang. Dan itulah sebetulnya definisi mengenai sukses. Jadi, sukses itu apa sih? Getting what you want, mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mendapatkan apa yang kamu inginkan menghasilkan apa? Perasaan apa? Senang. Mhm. Nah, kalau bahagia itu sifatnya jangka panjang. Sifatnya itu long lasting gitu. Sifatnya itu setelah kita pikirin, oh iya ya ini menghasilkan ketentraman, kedamaian, ketenangan gitu ya. Dan bahagia itu emang harus karena hal yang baik gitu. Karena hal-hal yang tidak baik itu hanya akan menghasilkan kesenangan tapi bukan kebahagiaan. Kenapa? Karena jiwa manusia itu suci. Manusia itu lahir dalam keadaan suci. Dan manusia itu, dalam diri manusia itu ada DNA kesucian yang dititipkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Dan itulah yang namanya hati nurani.
Hati nurani kita itu selalu bisa menjadi kompas bagi kita untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu ada pada diri setiap orang. Orang yang paling jahat sekalipun, ada itu dalam dirinya mengatakan ini nggak benar nih, kamu nggak boleh gitu dong gitu. Nah itu adalah DNA Tuhan, itu titipan Tuhan itu kepada setiap manusia gitu. Nah, kalau kita kembali kepada hati nurani, maka kita akan merasakan kebahagiaan gitu. Karena secara jangka panjang, karena itu apa istilahnya itu match dengan diri kita gitu. Kalau kesenangan itu seringkali menipu gitu. Kalau kebahagiaan itu match dengan diri kita. Karena memang manusia itu diciptakan dengan DNA Tuhan gitu. Baik. Berarti akan menjadi problem ya, Pak Arfan, sebelum kita jeda. Ini pertanyaan saya. Berarti akan menjadi masalah ketika mungkin seseorang merengkuh kesuksesan, tapi dengan menghalalkan segala cara. Karena tadi berdasarkan yang sudah Pak Arfan jelaskan, ketika bahagia itu ya berarti landasannya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tapi ketika mungkin sukses dengan cara menjatuhkan orang lain atau melakukan hal-hal yang kurang etis begitu kan, ini akan menjadi masalah di dalam kesuksesan dia, di mana sukses itu tidak dilandasi dengan hal-hal yang baik. Apakah demikian, Pak Arfan? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Sesi yang terakhir dalam program Smart Happiness, Anda masih ada waktu ya, Smart Listeners, untuk bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini, dan Tasya Rustama masih akan menemani Anda. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Satu sesi terakhir Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Happiness di hari Jumat ini. Kita masih membahas seputar ketika sukses tidak membawa bahagia. Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami, saya ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang ada di WhatsApp ataupun di YouTube channel Radio Smart FM. Namun sebelum kita bahas lagi soal topik ini, kita tanya dulu ya sama Pak Arfan, Smart Listeners. Kira-kira di minggu ini atau bulan ini, bulan depan, begitu Pak Arfan, adakah agenda yang mungkin Smart Listeners bisa ikuti untuk bisa memboosting level happiness mereka lagi, Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Saya ada dua workshop yang sangat bagus ini. Yang pertama di akhir bulan Februari, Mhm. Jumat tanggal 28 Februari 2025. Workshopnya, jadi masih 2 minggu lagi ya dari sekarang. Judulnya Installing Optimism. Ya, jadi kita akan bicara sebuah tools nih ya, sebuah tools yang sangat luar biasa yang sebetulnya kita bisa bikin softwarenya sendiri gitu di dalam otak kita. Itu yang namanya optimisme. Dan itu yang nanti akan saya install ke dalam otak Anda selama 3 jam. Kita workshopnya 3 jam di online ya, secara online. Jadi melalui aplikasi Zoom selama 3 jam saya akan install tuh di kepala Anda yang namanya optimisme. Dan kalau optimisme itu sudah diinstal di kepala kita masing-masing, akan sangat mudahlah bagi kita untuk bisa mencapai target, mencapai kesuksesan. Itu yang pertama, Tasya. Yang kedua adalah nanti sudah masuk bulan Ramadan minggu depannya, tanggal 5 sampai 6 Maret 2025, hari Rabu dan Kamis, kita akan ada workshop anger management. Nah, ini kan bulan puasa kan mengelola emosi ya. Jadi ini pas banget workshopnya anger management tanggal 5 dan 6 Maret 2025. Anger management itu ya. Jadi gimana cara kita mengelola kemarahan. Karena kemarahan itu sebetulnya bagus. Mhm. Jadi di luar prediksi banyak orang ya, saya mengatakan marah itu bagus. Marah itu sehat. Nah, Bukan ya dilarang ya, Pak Arfan ya? nggak dilarang, bahkan disuruh. Kita tidak akan bisa menjadi leader yang baik kalau kita tidak bisa marah. Dan kita juga tidak akan pernah bisa menjadi orang tua yang baik kalau kita tidak bisa marah. Jadi leader boleh marah, orang tua boleh marah, kita semua boleh marah, tapi marah yang seperti apa? Nah, marah yang elegan, bukan marah yang norak gitu ya. Itu nanti tanggal 5 dan 6 Maret. Nah, silakan teman-teman semua yang ingin mendapatkan harga spesial untuk dua workshop ini, silakan daftarkan diri Anda ke 0812 123 45 949. 0812 123 45 949. Itu nomor telepon ILM
Ya, nanti Oke. akan dilayani dengan baik oleh Mas Wibowo, ya. Baik, Smart Listeners, kalau Anda terlewat begitu ya, bisa langsung tanyakan ke Radio Smart FM, nanti akan kami bantu hubungkan ke nomor yang sudah Pak Arfan sebutkan. Oke, Pak Arfan, di sesi terakhir ini begitu ya, mungkin pertanyaan saya di sesi sebelumnya. Ini gimana kalau misalnya kita merengkuh kesuksesan dengan cara gerasa gerusu, ibaratnya kan, mungkin menjatuhkan orang lain, atau mungkin jilat sana, jilat sini, hingga akhirnya bisa mendapatkan jabatan tertentu. Apakah bisa kesuksesan itu membawa kebahagiaan kepada kita, Pak Arfan? Silakan. Kalau caranya seperti itu, mungkin kita bisa mendapat kesuksesan. Hmm. Suksesnya dapat, mungkin. Karena sudah banyak orang yang membuktikan kan, Mhm. mencapai kesuksesan dengan cara-cara yang kayak begitu. Istilah saya itu manajemen gaya katak kan, kalau kita berenang itu kan. Sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, jilat atas. Banyak orang yang sukses dengan cara-cara kayak gitu. Jadi ya silakan saja kalau Anda percaya dengan cara seperti itu ya, itu akan Anda mungkin akan meraih kesuksesan, tapi Anda tidak akan pernah bisa meraih kebahagiaan. Gitu. Bahagia itu bahagia dan sukses itu dua hal yang berbeda. Jadi dua-duanya harus dikerjain. Dua-duanya kalau kalau kamu ingin sukses gimana? Lakukan eh, usaha-usaha yang begitu keras untuk mendapatkan A, mendapatkan B, mendapatkan C. Sukses itu rumusnya dapat sesuatu kita dapat gitu. Gitu ya. Sehingga itu orang bisa lihat gitu. Kesuksesan itu orang bisa lihat kamu punya apa gitu ya. Oh iya saya punya rumah. Oh iya saya punya mobil. Oh iya saya punya teman yang banyak. Saya punya uang, saya bisa liburan ke sini ke situ. Nah, itu namanya sukses. Karena sukses itu kuncinya dapat. Nah, tetapi kesalahan terbesar orang di dunia ini adalah menyangka kita nggak perlu ngurusin yang bahagia itu nggak perlu diurusin. Cukup sukses aja lah udah. Kalau udah sukses kan ujungnya bahagia gitu. Jadi saya itu kan seringkali menganalogikan begini. Kalau saya punya dua workshop, workshop yang pertama itu adalah workshop mengenai kesuksesan. Mhm. Workshop yang kedua itu workshop mengenai kebahagiaan. Ya, Kira-kira workshop mana yang lebih rame pesertanya? sukses, Pak Arfan. Tes. Kenapa? Karena orang menyangka beli satu dapat dua. Iya. Ngapain saya belajar bahagia belum tentu sukses. Belajar sukses saja nanti bonusnya bahagia. No, itu yang salah. Itu yang perlu kita hancurkan itu mindset seperti itu gitu. Karena sudah terbukti banyak sekali orang yang mencapai kesuksesan dan gak bahagia. Karena memang dia tidak melakukan investasi apapun terhadap kebahagiaan. Jadi kalau Anda mau sukses ya Anda harus investasi. Gimana caranya? Supaya kita bisa mencapai kesuksesan. Ada investasinya apa itu? Kerja keras, mempelajari selera pasar, mempelajari apa yang menjadi tren hari ini, mempelajari apa yang dilakukan oleh kompetitor, bahkan kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Nah, itu adalah investasi terhadap yang namanya kesuksesan. Tetapi ada satu lagi yang seringkali orang lupa adalah untuk menjadi bahagia, kamu juga harus invest. Kamu juga harus invest terhadap eh, langkah-langkah, cara-cara, tools untuk menjadi bahagia. Itu harus dipelajari spesial, nggak bisa sambil dengan sukses itu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi kita harus mau menginvestasikan waktu kita sekarang, belajar mengenai yang namanya kebahagiaan itu apa, belajar mengenai yang namanya meditasi itu apa, mindfulness itu apa, bersyukur itu apa, bersabar itu apa, itu semuanya adalah investasi ke dalam gitu, Hmm. perjalanan ke dalam. Jadi dua-duanya dilakukan. Mau sukses ada rumusnya, ada investasinya, perjalanan keluar, dapat sesuatu. Bahagia, perjalanan ke dalam, bukan mendapat sesuatu tapi menjadi sesuatu, menjadi sesuatu gitu. Oke, baik. Pak Arfan, kita tutup mungkin ya dengan satu buah pertanyaan ini menarik menurut saya dari 0812 sekian sekian sekian. Pak Arfan, selamat pagi. Mbak Tasya, selamat pagi. Kalau kita kejar sukses dulu baru bahagia belakangan, gimana Pak? Kayak bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Silakan Pak Arfan. Ya rugi aja, udah sukses, mencapai puncak ketenaran, tapi hidupnya hampa. Terus Hmm. baru mulai belajar mengenai bahagia, ya telat gitu. Kenapa nggak kita lakukan berbarengan? Jadi kita PR kita tuh dua gitu. Yang harus kita kerjakan di
kehidupan kita itu dua. Kita harus menginvestasikan waktu kita untuk mencapai kesuksesan. Itu investasi waktu spesial. Kita harus menginvestasikan waktu kita, biaya kita, bahkan uang kita juga untuk kebahagiaan. Itu dua hal yang berbeda gitu. Sama saja kayak mau sehat juga kan kita harus investasi kan. Sama aja kayak ketika kita mengatakan saya mau sukses, oke, mau apa lagi? Mau sehat. Itu dua investasi yang berbeda. Kalau mau sukses ya kamu harus kerja keras, kamu harus pantang menyerah, kamu harus luangkan waktumu, energimu, perhatianmu gitu supaya mencapai kesuksesan. Kalau mau sehat, kamu harus olahraga. Itu kan investasi waktu kan? Investasi waktunya apa? Olahraga, ya, lari pagi atau jalan pagi, treadmill atau kita fitness, itu kan sebuah investasi. Kemudian ada biayanya juga kan? Bukan Ya. hanya waktu, ada biaya juga. Beli sepatu, beli baju yang oke, yang bagus, yang enak dipandang, ikut member di fitness club, kan itu kan ada biayanya gitu. Nah sama, happiness juga kayak gitu, ada biayanya gitu. Ya, bagaimana kita harus meluangkan waktu kita, misalnya sebelum tidur, kasih waktu teduh gitu. Sebelum tidur, 5 menit, 10 menit, pikirkan apa yang Anda syukuri hari ini, tulis. Itu kan investasi waktu. Investasi biaya, nah, ikutlah workshop-workshop seperti yang seringkali saya selenggarakan ini. Ini kan workshop mengenai happiness, gitu. Bukan mengenai sukses, mengenai happiness, gitu ya. Jadi, ya ada biayanya, ada investasinya, tapi investasi itu nanti akan berbuah gitu. Sehingga nanti yang paling bagus adalah ketika kita sukses, mencapai puncak kesuksesan dan bahagia sekaligus gitu. Sukses dan bahagia sekaligus. Tapi yang seringkali orang salah lihat, orang menyangka bahagianya itu karena sukses. Oh, dia sukses, dia mencapai puncak karirnya, kemudian dia karena itu dia bahagia. Bukan. Dia bahagia karena dia sudah menginvestasikan dirinya juga di jalur kebahagiaan. Dia bukan hanya menginvestasikan dirinya di jalur sukses, tapi juga dua-duanya dia lakukan dua-duanya. Ya. Dan satu lagi mungkin jalur sehat juga dia lakukan. Jadi ada jalur sukses, jalur bahagia, jalur sehat. Hmm. Sehat juga dia. Kenapa? Segar bugar. Usia mungkin sudah di kepala 5, tapi segar bugar gitu. Nggak sakit, fresh selalu gitu. Karena dia investasi. Tidak pernah ada hasil tanpa investasi dan jangan pernah beranggapan bahwa Anda tidak perlu invest di kebahagiaan. Anda cukup invest di kesuksesan karena nanti ujungnya dapat kebahagiaan. Itu tidak akan pernah terjadi. Hmm. Tidak akan pernah terjadi. Kalau Anda cuma investasi di kesuksesan saja, ujungnya hanya senang. Titik. Senang itu cuma sebentar. Setelah itu menyesal. Kenapa? Baru sadar ya, ternyata saya nggak bahagia. Gimana belajar belajar bahagia gimana? Oh, baru baru awal lagi. Kita jadi beginners lagi, pemula lagi kita. Gitu. Jangan dong. Kita harus berjalan beriringan. Nah, itu. Dua Baik. jalur yang terpisah, dua jalur yang totally different, dua investasi yang berbeda. Baik, karena bukan konsekuensi ya, tapi merupakan hal yang harus dipelajari dan dua-duanya bisa menjadi concern di dalam kita menjalani kehidupan. Oke, Betul. Pak Arfan, terima kasih untuk insight-nya ini selalu merimain kita ya, mengingatkan kita kembali bahwa ya dua-duanya harus dikejar nih, nggak boleh ada satu yang terlewat gitu kan. Ibaratnya kalau kita punya 5 anak bebek, semuanya harus dijagain begitu kan. Oh, Sampai paham. dewasa, sampai besar. Nah, kalau misalnya Anda juga ingin ikut dan tahu begitu ya lebih lanjut seputar bagaimana caranya bahagia, tips and triknya, kemudian apa sih esensinya begitu, bisa langsung ikutan workshop Pak Arfan yang tadi sudah diinformasikan. Dan kalau Anda terlewat, boleh langsung kontak ke Radio Smart FM, nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Pak Arfan, terima kasih ya untuk insight-nya. Tasya. Dan kita harus tutup perbincangan di pagi hari ini. Dan kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang tentu saja akan berbeda. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be be happy happy now. now.